Selamat pagi teman-teman kelas 12 AK. Materi kita hari ini kita akan melanjutkan lagi akuntansi pemerintahan, praktikum lembaga akuntansi pemerintahan ya. Kita coba untuk menyelesaikan bab 1. Jadi kita belajarnya sistematis. Bab 1 kita selesaikan. Anggapannya ini kita ada kurang lebih, kalau dilihat di babnya itu ada 4 bab ya. Ada 4 bab. Kita akan coba upayakan 4 bab ini kita kelarin, kita selesaikan. Setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana praktek akuntansi pemerintahan. Nah, cuman sebelum kita berlanjut ke bab-bab yang sebelumnya, bab 2 terutama, kita selesaikan dulu latihan dan materi-materi yang ada di bab 1. Jadi buku yang kita gunakan itu semua latihannya, semua materinya akan kita bahas satu persatu dengan cara dicicil menggunakan media ini ya. Semoga ini bisa cukup memudahkan kita untuk memahami akuntansi pemerintahan. Di studi kasus 4 minggu lalu sudah teman-teman kerjakan. Itu koreksinya akan coba saya cicil. Jadi di studi kasus 4 ini cara menjawabnya, pertama teman-teman jawab dengan jurnal menggunakan pendekatan beban, dan yang kedua dengan jurnal pendekatan aset ya. Kalau pendekatan beban itu mudahnya di akun debitnya, di posisi debitnya, akunnya selalu diawali dengan kata beban ya, mengikuti transaksinya. Nah, pengerjaan studi kasus 4 itu ada di halaman pedomannya di halaman 38 ya. 38 dan 39. Nah, yang membedakan di sini di studi kasus 4 itu untuk transaksi tanggal 24 dan transaksi tanggal 31 itu ada di dalam contoh studi kasus 26 ya. Studi kasus 1 halaman 26. Jadi kalau di tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 itu akun di debitnya itu beban bahan habis pakai, itu yang di tanggal 8. Beban habis pakai di debit, kemudian kas di bendara pengeluaran, di kredit masing-masing 1.680.000. Itu total keseluruhannya ya, jadi tidak perlu dirinci. Yang kedua tanggal 12 April jurnalnya beban bahan material pada RKPPKD. Nah, bagaimana dengan yang aset, Mister? Nah, kalau yang aset berarti masuknya ke menggunakan kata akun persediaan. Baik tanggal 8, tanggal 12 ya, didahului dengan kata akun persediaan. Nah, kalau yang tanggal 23 ini bentuk dari penyesuaian, maka menggunakan akun persediaan di debit, baru yang berikutnya di kreditnya akun beban. Tanggal 24, bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi. Nah, berarti jurnalnya kas di bendahara ya, bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi parkir. Itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau yang tanggal 31 ini kan yang tidak bisa ditagi ya. Kalau tidak bisa ditagi berarti ini masuknya ke beban penyisihan piutang PBB pedesaan. Seperti itu ya, yang tanggal 31 Desember. Oke, sebelum kita lanjut ke studi kasus 5, 6 sampai dengan 10, saya akan jelaskan dulu maksudnya. Di studi kasus 5, ini kalian untuk diminta membuat jurnalnya. Membuat jurnal studi kasus 5. Setiap latihan yang diberikan di sini selalu ada panduannya ya. Tanggal 5 Januari 2018 ini kan ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan. Kata ditetapkan berarti di sini piutangnya belum diterima ya. Piutangnya belum dilunasi, baru ada keterangan bahwa nanti akan masuk piutang pedesaan. Nah, ini kalau ditetapkan piutang, akun yang ada di debitnya itu selalu berawalan dengan piutang ya, piutang PBB pedesaan. Nah, PBB pedesaan ini
merupakan bagian dari pendapatan, berarti di kreditnya pendapatan. Itu ya. Begitu saja yang tanggal 10, tanggal 30, tanggal 26, dan tanggal 31. Sebetulnya ini kalian tinggal melihat pedomannya dan berusaha untuk menalar kenapa di debitnya akunnya bisa ada piutang. Kenapa tidak langsung kas di kas bendahara penerimaan. Nah, kalau kas di kas bendahara penerimaan itu alasannya kalau transaksinya sudah diterima, tapi ini kan keterangannya baru ditetapkan. Karena kalau baru ditetapkan berarti di situ ada catatan atau ada prediksi bahwa nanti akan menerima PBB sekian-sekian. Itu ya perbedaannya. Nah, yang tanggal 30-nya itu baru uangnya diterima. Nah, kalau uangnya diterima, berarti uangnya itu langsung masuk ke dalam kas. Itu kurang lebihnya. Jadi studi kasus 5 itu bisa kalian lihat pedoman pengerjaannya itu ada di halaman 26. Ada di halaman 26. Berikutnya, studi kasus 6 ini tentang kehilangan yang ada penggantian, yang ada kewajiban untuk penggantian. Nah, bab untuk kehilangan itu ada di halaman 30 ya, studi kasus 2. Studi kasus 2. Ini kalau kalian lihat materi-materinya ini nanti bisa diikuti dengan baik. Di halaman 30, nah itu kan ada halaman 30 yang bagian studi kasus 3 ya. Di situ aset yang hilang disebutnya aset lainnya ya. Aset lainnya di debitnya, kemudian di kreditnya aset tetap dan peralatan mesin. Nah, ini ya panduannya di sini. Saya berikan ini agar lebih memudahkan ya. Kemudian studi kasus 6 setelah udah ketahuan, nah di sini berarti ada pembayaran setiap bulannya. Pembayaran setiap bulan sebagai bentuk untuk mengganti rugi, ya. Bentuk untuk mengganti rugi. Berarti kalau setiap bulan ada angsuran, setiap bulan ada angsuran tersebut masuk ke dalam kas di pemerintahan Kabupaten Demak. Ya, itu kalian bisa simak di halaman 30 dan halaman 31. Berikutnya, studi kasus 8 ini kehilangan studi kasus 7. Studi kasus 7 ini kurang lebihnya sama dengan yang studi kasus 4 ya. Studi kasus 4. Sama, jadi kalaupun ada pengulangan-pengulangan tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha setiap ada latihan kita kerjakan dengan baik. Begitu juga yang studi kasus 8 itu ada di contoh studi kasus 2. Studi kasus 9 dan studi kasus 10 itu ada di contoh studi kasus 4. Nah, itu materi yang akan kita coba kelarkan di hari ini agar di minggu depan kita masuk persiapan untuk ujian tengah semester. Tentu nanti ada latihan-latihannya. Walaupun kita menggunakan online, belajar kita diharapkan bisa optimal ya. Bisa optimal. Nah, ini materi-materinya seperti ini. Ini hanya bentuknya hanya untuk memperjelas aja ya. Jadi nanti buat ujian tengah semester kita akan coba, sebelum saya memberikan latihan, saya akan coba memberikan ulasan dulu. Baru nanti kalian bisa menjadikan ulasan saya itu sebagai pedoman untuk mengerjakan latihan. Baru kemudian di minggu berikutnya atau di pekan PTS-nya, ulangannya kalian bisa siap dengan baik. Oke, silakan disimak materi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan cukup membantu. Silakan kalian kerjakan studi kasus 5 sampai dengan studi kasus 10 ya. Di-upload materinya jawabannya di Google Classroom. Paling lambat hari ini ya, paling lambat hari ini sampai dengan jam 2. Saya rasa kalau kalian langsung mengerjakan dengan baik, 1 jam udah kelar. Nah, 1 jam udah kelar, silakan. Itu waktu bebas untuk kalian ya.
waktu bebas untuk kalian dan langsung bisa nanti dinilai. Dan untuk nilai-nilai yang lain itu juga masih dalam tahap penyicilan pekerjaan buat saya agar tugas-tugas kalian bisa on time nilainya keluar sebelum UTS ulangan. Kita pernah ulangan dan kita pernah ada tugas-tugas ya, itu nanti saya targetkan sebelum UTS hasilnya sudah ada, atau kalau nanti ada yang perlu perbaikannya jadi mudah. Oke, sekian.